Halo warga sipil sekalian, bulan Agustus 2022, gue merasa badan gue sangat-sangat tidak enak sekali ya. Gue merasa cepat lelah, cepat capek, badan rasanya mager banget buat digerakin, sementara pekerjaan gue banyak sekali yang harus diselesaikan gitu. Gue pikir awalnya semua karena faktor usia yang emang gue udah menginjak kepala 3 lebih. Sampai suatu hari gue bercermin dan gue menemukan hal yang mengerikan di cermin tersebut, Pak. Dan gue menyadari bahwa gue sudah sangat out shape sekali. Ya, gue emang punya bentuk tubuh dan bentuk badan yang berbeda-beda dari gue kecil sampai sekarang ya. Ya artinya gue tumbuh gitu. Cuma ya baru kali ini berat badan gue menyentuh angka 85 kg dan rasanya sungguh tidak enak sekali. Dan di situ gue berpikir gue harus melakukan perubahan yang besar dalam hidup gue. Gue harus diet. Ada dua alasan utama gue melakukan diet tersebut. Pertama, gue nggak mau beli baju baru lagi, ya karena waktu itu semua baju gue udah sempit dan gue merasa sudah tidak nyaman. Kedua, gue melihat potensi uang di sini ya, karena kalau gue bikin challenge berhasil, gue bikinin jadi video, itu akan mendatangkan AdSense buat gue dan mungkin manfaat buat teman-teman semua. Singkat cerita, dalam waktu 30 hari gue berhasil menurunkan berat badan dari 85 kg menjadi 72 kg. Ada dua hal yang gue lakukan. Pertama, mengatur pola makan. Kedua, mengatur pola latihan. Nah, pola makan yang gue lakukan adalah intermittent fasting. Jadi intermittent fasting ini mungkin mirip atau sama dengan OCD yang sempat dipopulerkan sama Om Deddy Corbuzier. Jadi lu basicnya puasa dalam 1 hari penuh, tidak makan apapun, cuman minum air putih, kecuali di jam-jam tertentu atau jendela makan tertentu, dan itu pakai skala waktu gitu loh. Dan jam makan ini ada level-levelnya, bisa mulai dari 8 jam, 6 jam, 4 jam, dan seterusnya. Kenapa gue memilih intermittent fasting? Karena itu paling cocok dengan diri gue sendiri, karena gue ngerasa nggak ada diet yang lebih murah dari ini. Kedua, gue nggak bisa makan kalau nggak ada nasi. Nasi padang. Makan nasi padang lah. Dan intermittent fasting membuat gue bisa makan dengan nasi, karena di dalam jendela makan lu bisa makan apapun yang lu mau selama tidak terlalu berlebihan ya. Ketiga, gue nggak punya asam lambung atau GERD, jadi mungkin ini akan lebih mudah gue lakukan. Dan terakhir ya, karena gue muslim, setiap 1 bulan dalam setahun kita berpuasa, jadi gue pikir intermittent fasting tidak akan menjadi hal yang sulit buat gue, makanya gue pilih intermittent fasting. Kedua, pola latihan. Nah, bentuk latihan yang gue pilih adalah latihan beban, bukan kardio. Gue sama sekali tidak melakukan kardio. Kenapa? Kalau gue melakukan kardio, bukannya nggak bagus, kardio itu bagus sekali, cuman untuk menurunkan berat badan, karena goals gue menurunkan berat badan, tujuan utamanya, gue pikir masih banyak cara lain yang lebih efektif. Karena waktu kardio lu cuma membakar kalori waktu lu latihan gitu. Setelah lu nggak latihan lagi ya kalori nggak ada yang kebakar. Beda cerita kalau lu latihan beban. Kalau lu angkat beban, terjadinya pembakaran kalori itu bukan cuma pada saat lu lagi latihan, tapi setelah lu latihan kalori itu terus terbakar. Itulah kenapa latihan beban itu lebih efektif untuk membakar lemak di dalam tubuh. Makanya gue memilih angkat beban. Nah, kombinasi antara intermittent fasting dan latihan beban inilah yang gue gunakan selama kurang lebih 1 bulan. Bisa gue bilang minggu pertama adalah minggu paling berat karena ada pergantian habit dan behavior ya. Gue biasanya itu makan bisa sampai 5 kali dalam sehari, Pak, karena kesibukan dan kegiatan yang gue lakukan itu benar-benar membutuhkan tenaga, dan itu harus diubah dengan makan hanya di jendela makan 6 jam selama 2 kali. Tapi ya bagian paling berat paling ya cuma di 2 hari doang, karena di hari ketiga badan gue ternyata udah mulai menyesuaikan. Dan gue mendistrak keinginan gue untuk makan dengan banyak hal, dari mulai nge-vape, baca buku, sampai main game. Nah, game yang gue mainin adalah game zombie-zombian. Kenapa game zombie-zombian? Karena gue suka banget dengan hal-hal yang berbau zombie-zombian. Jadi gue menarik aja hal fiktif bisa jadi budaya pop yang bertahan sampai detik ini dengan berbagai bentuk. These are some racist motherfucking zombies. Dan game yang gue mainin adalah State of Survival. State of Survival.
Play now. Kenapa game ini? Kenapa bukan game zombie yang lain? Karena game ini nggak cuma asal tembak-tembakan jedar-jedor doang, Pak. Di game ini lu butuh strategi yang tepat, karakter yang tepat, skill yang tepat, timing yang tepat, dan hal-hal detail yang lain kayak lu main MOBA lah gitu. Intinya kita akan bermain sebagai seorang yang selamat dari bencana yang disebabkan oleh senjata mematikan yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang bernama Gigacorp. Lalu kita diharapkan untuk membangun kembali rumah, melawan musuh, melawan pemain lain, dan akhirnya menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Dan bagi gue mekanya itu unik tapi nggak kompleks dan sangat mudah dimengerti. Dan satu lagi poin plus dari game ini adalah visualnya yang mengagumkan. Chef Kiss. Kalian login dari hari ini sampai tanggal 6 Januari nanti, kalian akan mendapatkan 777 lucky draw dan 4 hero secara gratis, termasuk karakter baru Aoi. Nah, Aoi ini pemburu yang punya resonansi dengan skill healing untuk pasukan yang terluka gitu. Jadi langsung aja kalau kalian tertarik mainin game ini, link downloadnya gue taruh di deskripsi. Pakai redeem kode gue Ferry Irwandi dan kalian akan mendapatkan in-game starter pack secara gratis. Ingat, jumlahnya terbatas. Jadi ya, selamat menikmati. Nah, balik lagi ke dietnya. Untuk workoutnya, di minggu pertama gue lakuin cuma di rumah karena gue pengen ngebiasain badan gue untuk latihan lagi. Karena udah lama banget gue nggak latihan. Dan hasilnya wow, cukup mengejutkan. Gue berhasil turun 1,5 kilo dalam waktu 1 minggu. Ya, nggak besar. Secara jumlah nggak besar, tapi perubahannya terlihat gitu. Nah, minggu kedua gue mulai menambah intensitas latihan dan memperpendek jendela makannya yang awalnya 6 jam jadi 4 jam. Latihannya juga bukan cuma gue lakukan di rumah tapi juga di gym. Dan jumlah latihannya juga gue tambah dari 4 hari jadi 5 hari. Soal jadwal latihannya gue cuma ngikutin aplikasi yang tersedia di internet dan kalian juga bisa download di App Store ataupun Google Play. Di situ banyak banget aplikasi tentang workout, tinggal ikutin aja. Berusahalah untuk mengangkat beban paling optimal yang bisa lu angkat. Gimana cara menentukan beban paling optimal? Gampang sebenarnya. Kalau beban itu nggak bisa lu angkat sampai 8 kali, berarti beban itu terlalu berat. Tapi kalau beban itu bisa lu angkat lebih dari 12 kali, maka beban itu terlalu ringan untuk lu. Gitu. Nah, itulah yang gue lakukan. Dan ternyata hasilnya luar biasa, Pak. Penambahan jumlah latihan di gym, jendela makan yang jauh lebih pendek, ternyata memberikan progres yang jauh lebih cepat. Berat badan gue di akhir minggu kedua menyentuh angka 78 kg. Pegangan. Pegangan. Benar. 1, 2, 3. Jauh masih dari kata ideal dan bagus, masih banyak lemak. Ya, lingkar pinggang, nomor celana dari 36 sekarang udah bisa. Nah, di minggu ketiga nggak banyak perubahan sebenarnya. Pola makannya tetap 4 jam. Jumlah latihannya tetap 5 kali dalam seminggu. Tapi di sini gue menerapkan yang namanya progressive workout. Ya, itu sih kalau nggak salah. Jadi bebannya itu ditambah secara berkala. Dan hasilnya juga cukup memuaskan. Yang mana berat badan gue di akhir minggu ketiga itu menyentuh angka 75 kg. Minggu terakhir ya kita workout sekarang di kantor setelah sekian lama. Come on, let's go. Bareng Bagas. Man, just do it, just fucking do it, man. Come on. Di minggu terakhir gue mengubah pola makan gue jadi omet. Jadi gue cuma makan sekali dalam waktu 1 hari. Jumlah workoutnya gue tambah juga. Dari yang awalnya 5 hari jadi 6 hari. Dan hasilnya seperti ini. Berat badan gue jadi 72 kg. Massa otot gue bertambah dan gue merasa jauh lebih fit. Memang gak six pack. Karena emang dari awal bukan itu target gue. Kenapa bukan? Apakah karena gue gak mau six pack? Ya siapa yang gak mau six pack? Tapi buat gue itu sedikit mustahil. Dengan waktu, kondisi, dan situasi serta habit yang gue punya. Karena jadi six pack itu susah, Pak. Punya otot yang besar itu susah. Jangan remehkan itu gitu loh. Ya walaupun gue mau pun gue belum
tentu bisa. Jadi ya dengan menakar kondisi dan waktu yang tersedia, gue coba realistis. Selama gue merasa badan gue fit dan gue nggak harus beli baju lagi, gue udah puas. Dan hasilnya ternyata melebihi ekspektasi gue. Oke, itu tadi sharing gue sedikit soal challenge yang gue lakukan selama 30 hari. Mungkin nggak terlalu detail soal intermittent fastingnya atau soal workoutnya. Kenapa? Karena ya gue bukan ahlinya. Pengen ngebahas itu lebih detail, tapi takutnya gue salah kan. Dan itu mungkin malah merugikan orang lain. Jadi gue saranin kalian kalau mau tahu lebih detail lagi soal intermittent fasting ataupun soal workoutnya, kalian bisa lihat channel-channel yang emang udah pakar, yang emang udah ngerti, dan emang bisa dijadikan landasan ataupun rujukan. Misalnya kayak video-video Om Deddy yang lama, atau video-videonya Om Aderai, atau video-videonya Bro Dibalu. Dan beberapa channel lain juga sudah banyak yang membahas ini. Tinggal lu terapin, lu catat poin yang penting, dan lu lakukan, dan lu sesuaikan dengan diri lu. Itulah yang gue lakukan. Konten ini dibuat jam 20.14 tanggal 31 Desember, gue nggak bohong. 31 Desember lu bisa lihat. Dan besok kita udah masuk pergantian tahun. Gua harapkan semoga harapan dan keinginan teman-teman semuanya terwujud. Semoga terus bahagia, lagi membahagiakan. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik seterusnya. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tahun berikutnya. See ya. Welcome to 2023.